Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu merupakan tujuan dan cita-cita bagi semua pasangan suami maupun istri. Namun juga perlu disadari bahwa tidak semua dalam kehidupan rumah tangga seseorang bisa berjalan mulus seperti yang kita inginkan, karena cobaan dan rintangan akan selalu hadir dalam rumah tangga kita. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran untuk selalu bisa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Seperti yang kita tahu, dalam rumah tangga sendiri terdapat perbedaan kedudukan untuk suami dan juga istri. Akan tetapi dalam hal ini, seseorang istri mempunyai kedudukan yang cukup istimewa dalam rumah tangga, terutama istri yang solehah. Rasulullah SAW bersabda, dunia itu penuh dengan kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan di dunia yaitu istri yang solehah. Sedangkan kaum laki-laki dalam rumah tangga sudah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam surah An-Nisa ayat 4, yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas segala yang lain, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri kita, suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nuzuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan, dikatakan bahwasanya laki-laki merupakan pemimpin dalam setiap rumah tangga. Akan tetapi tanpa kita sadari, dalam kehidupan keluarga tak jarang para suami melakukan tindakan yang menyimpan dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah melanggar hak-hak istrinya. Oleh karena itu, bagi para suami perlu mengetahui perbuatan-perbuatan yang oleh agama Islam dikatakan sebagai tindakan dosa suami terhadap istri. Lalu apa saja dosa suami terhadap istri tersebut? Yang pertama, yaitu mengerjakan atau tidak mengerjakan ilmu agama. Mengajarkan ilmu agama kepada istri maupun anak-anaknya adalah kewajiban bagi para suami. Karena dalam hal ini kewajiban suami adalah untuk memelihara diri dan keluarganya dari pedihnya azab kubur dan siksa neraka. Dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dalam ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa kewajiban seorang suami adalah mengajar istri dan anaknya akhlak yang baik. Supaya apa? Supaya keluarganya bisa terhindar dari siksa api neraka.
yang bahan bakarnya adalah manusia dan yang melalaikan perintah agama. Yang kedua, tidak merasa cemburu. Ada kalanya sih sifat cemburu sangat diperlukan dalam keluarga, terutama ketika kita sudah menikah, berumah tangga. Selain bisa menjadi bumbu-bumbu cinta dalam rumah tangga, rasa cemburu dari suami juga bisa menjaga keluarganya dari sifat dan sikap yang kurang terpuji. Akan tetapi juga harus diperhatikan saudaraku, cemburu kepada pasangannya juga tidak dianjurkan berlebihan, sehingga malah kita menyebabkan perselisihan yang berujung keretakan dalam rumah tangga apabila cemburu berlebihan. Dalam surah An-Nisa, dalam surah An-Nas, yang artinya 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka, yaitu seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan ad-dayus. Yang dimaksud ad-dayus adalah atau dayus, seorang laki-laki dalam rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan terhadap istrinya atau keluarganya sama sekali. Jadi, perbuatan menyimpang apapun yang dilakukan oleh istri atau anaknya tidak pernah mendapat teguran dari suaminya. Hal ini sangat tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam, karena bisa membawa dampak buruk bagi keluarganya. Yang ketiga, tidak memberi nafkah istrinya. Hal ini sudah banyak terlihat pada masyarakat kita, yakni suami yang tak malu menelantarkan anak istrinya tanpa diberikan nafkah lahiriah, dan justru malah si istri yang diminta untuk bekerja. Kalau kita mau berpikir, seorang suami yang rela meninggalkan kedua orang tuanya demi mengabdi kepada suaminya, dan bahkan rela mengandung anak dan juga melahirkan anak untuk suaminya. Masya Allah. Akan tetapi, perjuangan hidup dan mati seseorang wanita tersebut seolah tiada artinya di mata suaminya. Sungguh yang demikian itu suami yang berdosa besar kepada istrinya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi istrinya. Yang keempat, membiarkan istri bekerja untuk suaminya. Masya Allah, ini harus kita perhatikan. Sudah tak heran lagi banyak seorang istri yang rela bekerja, bahkan jadi TKW, demi membantu suaminya. Namun yang banyak kita lihat justru malah sebaliknya, yakni seorang istri yang bekerja untuk keluarganya. Dan suami sebagai kepala rumah tangga malah enak-enakan tuh di rumah, tanpa berpikir bahwa peran seorang suami adalah sebagai kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab, memberi nafkah untuk keluarganya. Jika seorang suami tidak bekerja karena malas dan menyerahkan semua kebutuhan ekonomi kepada istrinya, walah, maka suami yang seperti itu akan dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Bukan cuma di dunia, nanti di akhirat juga. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Masya Allah. Saudaraku rahimakumullah, yang seharusnya memegang peran penting untuk kelangsungan hidup keluarganya adalah suami. Jika suami menyerahkan semua kebutuhan kepada hidup kepada seorang istri, maka hidupnya tidak akan beruntung. Untuk itu, bagi para suami dan calon menjadi suami, tolong didengarkan. Sebaik-baiknya berpikir secara matang sebelum memutuskan untuk menjalin keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Persiapkan terlebih dulu segala sesuatunya. Supaya apa? Supaya kita menjadi seorang suami bisa mengambil peran sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Dan disegani dalam rumah tangga sebagai kepala keluarga. Yang kelima, yaitu memiliki perasaan benci kepada istrinya. Perlu diketahui, wahai para lelaki, perasaan benci berbeda dengan perasaan cemburu loh. Benci adalah suatu sifat tidak suka terhadap orang lain yang berkepanjangan. Dan akan terus tidak suka sekalipun orang yang dibencinya berbuat baik kepada orang yang membenci. Sedangkan perasaan cemburu adalah rasa curiga. Wah, bahaya ini. Atau kurang percaya dengan seseorang. Termasuk juga dalam hal ini adalah istri sendiri loh. Akan tetapi rasa cemburu akan hilang manakala tidak ada bukti yang membenarkan atas suatu tindakan yang dicurigainya, atau setelah mendapatkan kejelasan dari suatu permasalahan. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai suatu akhlak darinya, dia pasti meridhai akhlak lain darinya. Masya Allah. Saudaraku, jadi sudah jelas bahwasanya kita dilarang untuk membenci istri sendiri. Karena tidak semua sifat dan sikap yang ada pada istri selalu buruk. Akan tetapi, di balik keburukan istri atau sikap tersebut, ada satu atau beberapa sifat dan sikap yang baik, saudaraku. Yang keenam, tidak mau membantu dalam pekerjaan rumah tangga. Waduh, ini laki-laki yang malas ini. Tidak sedikit suami yang malas membantu pekerjaan rumah tangga keluarganya. Para suami biasanya mereka kalau sudah memberikan nafkah lahiriah, tugas suami sudah selesai. Padahal kita tahu tugas seorang istri sangatlah berat. Misalkan posisinya dibalik, mungkin para suami tidak akan mampu mengambil peran dari tugas seorang istri. Untuk itu saya sarankan nih bagi para suami, meski sebagai kepala rumah tangga dan sekaligus pemimpin dalam rumah tangga, hendaknya ikut membantu deh meringankan pekerjaan rumah tangga dari seorang istri. Bahkan seorang Rasulullah pun telah mencontohkan untuk membantu istri-istrinya dalam setiap persoalan rumah tangganya. Dan ini suatu sesuai dengan sabda Rasulullah yang ditulis oleh Imam Bukhari. Beliau, Rasulullah, membantu pekerjaan istrinya. Dan jika datang waktu sholat, maka beliau pun keluar untuk sholat. Saudaraku, yang ketujuh, menyebarluaskan aib istrinya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam hal ini aib seorang istri itu merupakan aib dalam keluarga juga loh. Dan tugas keluarga adalah menutup aib tersebut. Supaya apa? Supaya tidak menyebar sampai ke masyarakat. Akan tetapi tak jarang ada seorang suami nih yang malah menyebarluaskan aib seorang istrinya kepada orang lain. Na'udzubillah. Dan ini sangat tidak dibenarkan dalam ajaran agama, saudaraku. Terutama agama Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya. Kemudian dia menyebar rahasia-rahasia istrinya. Masya Allah. Alhamdulillah. Saudaraku, yang kedelapan, menyakiti istri secara fisik. Coba nih dengar para suami, hal ini masih saja terjadi pada masyarakat kita. Perbuatan memukul, menendang, atau menyakiti istri secara fisik, la ilaha illallah, malah banyak
dilakukan para suami. Ini biasanya terjadi karena ketidaksadaran diri dari seseorang suami karena pengaruh khamr atau mabuk, masalah keuangan dalam rumah tangga, tekanan dari suatu pekerjaan, dan lain sebagainya. Menyakiti istri secara fisik merupakan dosa loh yang sangat besar dalam pandangan Islam. Karena wanita merupakan kaum yang harus dilindungi karena kelemahannya. Saudaraku, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah engkau memberikan makan jika engkau makan, memberikan pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekannya. Subhanallah. Yang ke-9, meremehkan kedudukan istri. Ini sering ditemui para suami. Yang dimaksud meremehkan adalah kedudukan istri. Para suami yang mentang-mentang sudah memberikan nafkah lahiriah, kemudian meremehkan posisi istri yang mungkin saja tidak bekerja karena harus mengurus rumah tangga. Dalam hal ini masih terlihat di masyarakat kita sampai sekarang, Masya Allah. Saya berharap nih untuk para suami dan calon menjadi suami tidak meremehkan kedudukan seorang istri dalam rumah tangga. Karena kita semua tahu, saudaraku, kedudukan istri ibarat tiang dalam sebuah bangunan. Mungkin saudaraku juga sudah pernah mendengar ya ungkapan berikut, wanita adalah tiang negara. Jika wanita baik, maka baiklah negara, dan bila wanitanya buruk, maka negara juga ikut buruk. Masya Allah. Akan tetapi yang perlu diketahui adalah ungkapan tersebut bukanlah hadis loh. Hanya sebatas kata-kata motivasi saja buat kita semuanya. Untuk itu saya sarankan nih khususnya bagi para suami. Mulai sekarang bantulah peran seorang istri dalam rumah tangga ya. Insya Allah apabila dalam keluarga saling membantu, saling menutup aib keluarga, saling menghargai satu sama lain, keluarga saudaraku semuanya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Itulah 9 dosa suami terhadap istri yang biasanya dilakukan dengan sadar ataupun tanpa sadar. Dan mungkin masih banyak dosa suami terhadap istri. Akan tetapi saya ambil yang sering terjadi pada masyarakat kita ini. Saya sarankan, awalilah kehidupan rumah tangga kalian semuanya dengan kebaikan, saudaraku. Insya Allah akan menuai kebaikan pula dalam rumah tangga tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.